politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan masing-masing negara beda, tapi militer sama. Jadi gampang untuk kita ngerti ayat itu. Gimana ngertinya? Kalau saudara ketemu tentara atau ya angkatan lah, mau berapa balok kalau masih di lengan, jejer baloknya di situ. Betul enggak? Beda. Satu tanda saja yang di bahu. Ngerti enggak ilustrasi itu? Sudah beda. Nah, Kristen kita itu masih di lengan atau di bahu otoritas itu? Betul enggak? Otoritas kita ada di mana? Maka itu kalau kita Kristen segitu lama, kalau Kristen kita segitu lama tapi nggak ada otoritas yang kelihatan, ya itu tadi, orang nggak akan datang kepada kita kalau masih di lengan terus, nggak naik itu pangkat. Kalau sudah di pundak, beda nggak respeknya orang dan hormatnya orang? Beda. Ngerti saudara hal ini? Ayo kita jadi Kristen yang dewasa, yang betul-betul tahu kemana dia akan membawa kita untuk melangkah. Pengaruh dalam hidup kita harus luar biasa dampaknya. Harus. Begitu terus tanyakan, dalam sehari berapa orang datang untuk kontak saudara, untuk minta nasihat, minta pendapat, cari informasi, apa saja. Maka itu saya selalu berkata, musuh Injil itu bukan setan, tapi orang pelit. Catat itu baik-baik. Katakan amin. Musuh Injil itu orang pelit, bukan setan. Pelit waktu, pelit apa saja, itu musuh Injil. Kita tidak akan bisa menyatakan Yesus kepada dunia. Bulan Mei tanggal 29, 4 orang diwisuda. Anak-anak kami itu biaya kami. Tanggal 3 kemarin Juni, 1 orang dilantik dokter. Dan saya bangga. Saya akan terus nyekolahkan orang, akan selesai. 1 di wisuda di Jogja. Saudara, semua sama-sama tanggal 29. 3 di Kanjuruhan Malang. Ya dari Jogja ini lucu. Tahun 97 waktu saya masih mulai perintisan pembangunan sekolah TK yang di pedalaman pertama di Sugapa. Saya kalau pagi menuju ke tempat mandi, pakai pancuran begitu. Kalau saya lewat honenya anak ini, namanya Janion, selalu nyebut, good morning sir, good morning sir. Keren betul ini anak pedalaman. Waktu itu dia masih SD, saudara. Terus saya cari informasi, siapa dia. Nah, akhirnya tahu, dia itu orang tuanya jauh di kampung lagi, itu kota kecamatan. Akhirnya saya bilang pada keluarganya, bahwa kalau dia lulus SD, saya akan bawa dia ke Nabire untuk sekolah SMP, SMA. Dia lulus sampai SMA lulus, dia kuliah di Jogja. Dan dia memang tetap ingin ngambil bahasa Inggris, dia punya cita-cita, saya ingin membuat anak-anak Papua pintar bahasa Inggris. Dan dia sudah 29 Juni kemarin, Mei kemarin. Nah, 3 yang di Malang, 1 juga bahasa Inggris, itu kakak beradik, perempuan 2, satunya kimia, yang 1 itu laki, dia geografi. Saya ketemu dia di Kendari. Tanggal 5 April tahun 2005 yang lalu. Dengan cara yang ajaib, saudara. Mereka anak ini putus asa bersama keluarganya. Akhirnya 5 orang dari 1 keluarga itu saya bawa semua ke Nabire. Ya, waktu itu kakak ipar lagi hamil umur 5 bulan. Sekarang sudah punya 2 anak. Dan 5 sudah dibaptis semuanya. Sekarang bapak ibunya jadi pengasuh asrama di Timika. Kakaknya jadi tim bisnis kami di Nabire. Dan adik ini baru lulus geografi. Saudara bisa bayangkan berapa biaya yang dikeluarkan. Dan terus kami gak akan berhenti. Maka itu selama 30 tahun lebih saya itu hidup. Itu kalau sudah bulan Mei, Juni, Juli, itu bulan paling menyiksa saya. Karena 4 tahun ajaran baru. Ngurus sekolah, SPP, uang pangkal, semuanya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya betul-betul menggunakan uang itu untuk penginjilan. Supaya lebih banyak orang menerima Injil. Jadi itu yang Tuhan rindukan. Bagaimana kita punya dampak dalam hidup ini. Amin. Kita punya arti buat orang lain dalam hidup ini. Kita punya pengaruh buat orang lain.
Jangan lupa Efesus 3:10 bahwa gereja adalah pusat informasi. Oleh gereja, pelbagai ragam hikmat surgawi diberitakan kepada dunia ini. Kepada pemerintah, kepada penguasa, pada semuanya diberitakan. Ayat terakhir, Filipi. Kitab Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Harus ada sebuah perbedaan antara waktu kita belum jumpa Yesus dan sesudah jumpa Yesus. Betul tidak, saudara? Kalau itu nggak ada perubahan, ya ngapain kita jadi Kristen? Karena nggak lihat perubahannya. Ya, sama seperti orang jumpa kopral dengan jumpa jenderal, bedanya apa? Ngerti nggak ilustrasi itu? Ya, bedanya apa? Beda sekali. Ya, cara menghadapinya semuanya itu. Nah, ini perubahannya. Tetapi apa yang dahulu? Nah, ini dulu sebelum kita jumpa Tuhan Yesus. Yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena apa, saudara? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Hebat sekali. Hari Kamis yang lalu sebelum libur, hari Jumat tanggal berapa itu? 27. Iya, 27. Saya keluar dari Nabire, saya ke Jakarta karena ada retreat di Bandung. Saudara, bulan November yang lalu itu pertama kali saya ke Masohi, ke Pulau Seram, langsung ke Saparua. Itu pertama kali. Saya ketemu seorang anak yang saya nggak pernah kenal, tapi Roh Kudus bicara. Nah, ternyata dia itu anak yatim. Ya. Setelah sejak November itu ketemu, saudara, saya terus kontak dengan dia. Nah, 27 kemarin itu pertama kali dia keluar dari Maluku. Dia belum pernah naik pesawat. Nah, langsung dari Ambon saya bawa ke Jakarta. Jadi saya ketemu di Ambon, saya di Nabire itu di Ambon. Nah, dia akan masuk kuliah ke radiologi. Belajar ronsen dulu. Itu perinduan dia. Nah, tadi dia SMS saya, dia akan dibawa oleh salah satu kakak rohaninya untuk ke Jogja. Saya bilang, kamu pergi. Semoga kamu lihat juga. Jadi waktu dia sampai Jakarta itu bingung-bingung dia. Karena saya cuma tahu lewat TV saja. Dan dia bangga sekali. Nah, saya sedang arahkan dia untuk betul-betul jadi sesuatu yang berhasil dalam hidup. Nah, kenapa? Hubungannya dengan ayat ini. Ayo kita melihat diri kita masing-masing. Perubahan apa yang paling besar setelah kita jumpa Yesus dan sebelum kita jumpa Yesus? Jangan cuma berubahnya dulu ngerokok sekarang enggak, itu sih biasa. Bukan itu yang Tuhan cari. Perubahan yang lebih lagi daripada itu. Apa yang dulu kau anggap untung, sekarang kau anggap rugi. Karena ada satu pengenalan kepada Yesus Tuhan kita. Satu pengenalan. Kalau pengenalan kepada Yesus Tuhan kita makin jelas, saudara, berarti kita makin sungguh-sungguh. Saya beri ilustrasi. Ya, orang dagang. Kalau orang dagang itu ketemu yang dia cari, yang sudah lama dia cari nggak ketemu, sikapnya orang itu apa? Dengan barang yang dia baru dapat itu, apanya? Sangat menjaga. Bukan itu yang saya tanya. Begitu dia dapat sesuatu itu, artinya apa? Dilepas. Apanya dilepas? Yang mana? Yang lama atau yang baru? Nah, ya, artinya berapapun harganya, diapakan? Beli. Nah, orang Kristen yang belum punya pengenalan pada Yesus, maka itu pelit. Kenapa? Karena nggak tahu itu mulia. Harusnya kita berani menjual yang kita punya yang baru, hanya terdapat yang satu. Amin, saudara. Itulah jiwa-jiwa itu. Kalau saudara lihat orang-orang yang ikut lelang, berapa juta dolar pun dibeli kalau barang itu langka. Nah, seperti itu kita pada Injil. Tuhan memberkati kita semua.